Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih di pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Kita masih juga di pelajaran yang ketiga, Allah penolongku yang setia, bagian yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita saksikan pujian berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat bagi kami, supaya kami mengerti setiap pelajaran yang kami boleh pelajari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk di pembahasan, kita dengarkan dulu kompetensi dasar, masih sama waktu yang lalu, yaitu untuk pengetahuan adalah memahami keterbatasannya sebagai manusia. Untuk keterampilan, yaitu membuat karya yang mengekspresikan keterbatasannya sebagai manusia. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu menceritakan pengalaman yang menunjukkan keterbatasannya sebagai manusia. Kita masuk di pembahasan kita, yaitu pendalaman Alkitab. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abanah dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya. Adik-adik, dari kisah ini kamu belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Nah, kita bersyukur karena Allah menolong kita. Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sakit. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita. Bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Sehebat apapun, kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan rasakan bukan hanya ketika sedang bersukacita, namun juga ketika kita dalam masalah. Pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Misalnya, Allah memberi kita hikmat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Mengingatkan supaya kita jujur ketika sedang menghadapi ulangan, bersyukur atas makanan, minuman, dan keluarga. Pertolongan Allah ini membuat kita harus bersyukur kepadanya. Nah, sekarang adik-adik ada tugas, yaitu tulislah sebuah doa kepada Tuhan ketika kamu sakit. Demikian untuk pembahasan kita di bagian yang kedua ini. Silakan saksikan pujian berikut ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran kali ini mengajarkan kami bahwa kami hanya manusia biasa terbatas adanya. Tapi kami memiliki Allah yang luar biasa yang tidak terbatas kuasanya. Kau pasti melakukan segala sesuatu dalam hidup kami tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami sedih, ketika kami susah, ketika kami senang, kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menutup kegiatan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.